ada Talk Show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sasaran Suara Satu Kata Penumpang Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Radio Start FM di Jalan M dalam Kelurahan Kota Siantar Penyambungan Mandailing Natal. Di kali ini sahabat di Start FM kita kembali jumpa di dialog interaktif spesial pada hari ini bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Mandailing Natal. Di edisi kali ini kita mengangkat tema membahas tentang alat kontrasepsi IUD atau sering juga disebut dengan AKDR. AKDR ini adalah sebangsa alat kontrasepsi dalam rahim, sahabat Start FM. Saat ini memang banyak alat kontrasepsi yang bisa dipasang oleh pasangan suami istri menggunakan untuk menunda kehamilan, artinya menjarangkan kehamilan. Salah satunya adalah alat kontrasepsi yang cukup familiar, yang cukup dekat. Familiar ya, artinya paling banyak digunakan alat kontrasepsi ini. Bagi Anda mungkin adalah keluarga berencana atau KB IUD gitu ya, alat kontrasepsi dalam rahim ini. Namun sebenarnya apa itu IUD dan seberapa efektif alat untuk ini dipakai, kita akan coba bincang-bincang dengan narasumber kita sudah hadir di studio, yaitu Pak Samsudin Harahap SOS. Beliau adalah Kasih Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, itu DPPKB Kabupaten Natal. Kemudian Ibu Nopida Ebrianti STR Cap gitu ya, ini adalah sarjana kebidanan ya, bidan ya Bu ya, di Dinas DPPKB Kabupaten Natal. Selamat datang di studio pada dua narasumber kami. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Sehat ya. Ibu sehat Bu? Semuanya sehat ya Bu ya? Termasuk kantung juga sehat berarti ya. Semuanya sehat. Kita akan coba membahas tentang alat kontrasepsi IUD. Ini salah satu alat kontrasepsi yang familiar. Artinya ini semua tahu orang, apalagi bagi keluarga yang ingin ber-KB gitu ya, berkeluarga berencana. Tentu apa itu? Banyak juga sih, meskipun familiar, tapi bagi pasangan muda atau bagi orang yang baru menikah atau bagaimana punya perencanaan itu mungkin hal yang baru. Coba bisa dari siapa dulu nih? Dari Pak Samsudin. Ya. Apa itu sebenarnya IUD ini atau yang sering juga disebut dengan alat kontrasepsi dalam rahim ini? Ya, terima kasih pemirsa Star FM. IUD ataupun yang sering dikenal alat kontrasepsi dalam rahim adalah sebuah tindakan kontrasepsi yang dilakukan dengan memasang alat berbentuk T. Bentuk T ya. Ke dalam rahim. Ke dalam rahim ya. Itu yang mengandung hormonal untuk mencegah terjadinya pembuahan ataupun kehamilan. Iya. Artinya ini yang menghalangi gitu ya? Ya, menghalangi dindingnya ini ya. Dinding rahim itu. Dinding rahim ya. Sperma masuk untuk memecah sperma itu biar nggak masuk ke dalam rahim. Dalam rahim ya. Artinya tidak terjadi pembuahan gitu lagi ya. Kehamilan ya. Oke. Nah, itu yang familiar. Paling banyak ya. Apa kemanfaatnya? Apa ini sebenarnya yang kenapa ini ini memang apa ya, artinya diserukan oleh pemerintah atau bagaimana? Karena IUD ini alat kontrasepsi jangka panjang. Jangka panjang artinya ya. Dia bisa sampai 10 tahun sekali masang pun kita bisa sampai 10 tahun. Itulah keuntungan dia. Ya. Kadaluarsanya kadaluarsa 10 tahun, tapi janganlah lebih 10 tahun kan gitu. Kalau bisa sekali 5 tahun diperbaharui. Ya. Jadi itu salah satu keuntungan memakai IUD. Kalau kita di Mandailing Natal sebenarnya itulah anjuran kita di sini yang paling sering paling diminati sebenarnya
implan itu pun implan sebenarnya itu Implan, ya. jangka panjang juga, jangka panjang juga. Dia itu sampai 4 tahun juga. Sampai 4 tahun ya. Ini yang implan. paling lama sampai 10, 10 8 tahun. tahun sampai 10 lah gitu. Jangan sampai lebih dari 10. Oke, ini dia artinya lebih efektif ya, jauh Iya, ya, iya. efisien ya. Kemudian apa sih ya? Posisi aman lah begitu kira-kira. Iya, iya. Baik aman dalam proses pembuahannya, kemudian pada pihak perempuan juga dari Ya, tingkat sebenarnya kesehatannya nggak ada yang terlalu berisiko. Itu kan alat seperti T tadi Mm-mm. di dalamnya tembaga yang mengandung hormon kecil. Tembaga, Jadi di situ nanti dia setelah dipasang Mm-mm. masuk nanti sperma, dia akan menghambat sperma ini masuk ke dalam rahim, dipecahnya jadi tidak jadi masuk ke dalam rahim. Oke. Akhirnya kehamilan di stop, tidak Stop terjadi gitu tertunda ya. Oke, baik Ibu. Ini gimana Bu? Ibu lebih cakep kali menerangkan ini enggak? Nah, sama Ibu nih IUD ini ya, atau alat kontrasepsi dalam rahim ini mengandung hormon apa tadi sudah dijelaskan Progestogen, ya, ya. progestogen. Mungkin bisa lebih detail sedikit lah kira-kira yang buat Ibu bisa menerangkannya enggak kira-kira? Adapun kandungan dari alat kontrasepsi dalam rahim ini atau spiral itu mengandung sejumlah kecil hormon progesteron yang dilepaskan langsung ke sistem reproduksi perempuan dan kemudian masuk ke aliran darah Anda. Hal ini menyebabkan lendir pada mulut rahim menebal sehingga dapat mencegah sperma memasuki uterus untuk membuahi sel telur. Itu dia fungsinya. Oke, ini ya sebangsa apa tadi ya? Sebangsa reproduksi ini kemudian masuk ke aliran darah ini menyebabkan lendir pada mulut rahim gitu ya. Ya. Itu yang memang alatnya ada Iya. ya, Dimasukin obatnya ya. Ada alatnya, masuk alat dengan alat cocor bebek namanya Cocor Pak. bebek, Kemudian ya. dengan pakai sonde uterus, baru kita masukkan dengan ada spesial alatnya Pak, satu set ya, Satu set, ya. sama alat kontrasepsi spiralnya. Oke, gratis Masukkan. nggak sih ini? Gratis. Gratis ya. Kalau kita BKKB gratis. Kalau di luar nggak gratis semuanya. Kalau di luar namanya, kalau di swasta ya Di bayar swasta lah. ya, Kalau bayar kita ya. pemerintah ya gratis ya. Gratis ya. Tapi kan BKKBN atau dinas ini terus mensosialisasikan Iya. ini ya kepada masyarakat siapa yang mau gitu ya. Tentu ini juga diberikan sosialisasi penjelasan kepada masyarakat, prosesnya begini, tidak sakit, aman dan Iya, segala macam begitu kira-kira. Dan ini di mana kalau orang mau memasang seperti ini ke dinas, di mana itu? Iya. Caranya menghubunginya. Iya. Ya, kalau kepada masyarakat ataupun pasangan usia subur, pasangan usia subur, kalau ingin ber-KB termasuk ber-KB IUD ini, bisa menghubungi petugas kita di lapangan. Petugas, atau ada itu ya, banyak ya. BLKB namanya, petugas lapangan keluarga berencana, ataupun di bawahnya juga ada di setiap desa itu juga kader kita, kadernya namanya PPKBD atau subnya sub PPKBD, pembantu PPKBD. Oke. Ini Dan ataupun bisa langsung datang ke puskesmas terdekat, terdekat ya. ataupun ke rumah sakit. Dan itu Ataupun pelayanannya bidan gratis klinik. ya. Bidan klinik juga, bidan klinik yang juga ya. kita terdaftar di Paskes KB gitu. Oke. Nah, kita informasikan untuk sahabat di Start FM atau buat Anda dimanapun, kalau Anda memang pasangan usia subur saat ini ingin menjarangkan keturunan, jangan segan-segan datang dan jumpai para kader Ya, Pak. dinas DPPKB ya yang ada di desa, terus yang ada di puskesmas, ataupun di balai kita, di balai gitu ya. kecamatan gitu ya. Nah, ini catatan nih sahabat di Start FM, gratis loh. Ya, kalau ada yang minta-minta jangan kasih. Ini kata tadi saya dengar dialog di radio Start FM, gratis kok gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini apa tujuan penggunaan IUD ini? Tujuannya atau alat kontrasepsi ini? Tujuannya untuk apa nih? Di samping menjarangkan, terus apa? Kesehatannya seperti apa gitu? Ya, salah satu tujuannya tadi itu menghambat ya. gerakan sperma tadi untuk menuju saluran rahim, supaya mencegah pembuahan tersebut ya. ataupun kehamilan, sehingga tidak terjadi tadi kehamilan itu. Dan itu tadi kita sudah bahas ya, sehat, aman gitu ya. Dan tidak ada risiko efek gitu ya, enggak ya? Tidak ada juga sih, cuman nggak terlalu pengaruh kali gitu. Dan tingkat kan nggak merusak ya, artinya tuh
ke rahim gitu nggak ya? Nggak ada kalau Nggak ada itu ya? nggak ada. Takut kan orang kalau dipasang nanti nggak bisa aku melahirkan gitu, itu nggak ada sama Ya sekali. selama gitu. dipasang ya dia nggak bisa melahirkan lah ya, kan Iya. namanya udah ber-KB. Iya, kalau Iya. misalnya sudah misalnya kan udah lepas, Ya, ya. Oh, dia punya ya. perencanaan tadi 5 tahun atau 10 tahun dia ya. lepas, dia kan punya anak satu, dia pengen lagi gitu. ya pengen lagi, dia punya anak satu, dia berencana 5 tahun jaraknya atau 7 tahun 7 lah gitu ya. tahun Iya. gitu kan, biasa kita kan 2 Boleh, tahun iya, gitu kan. apain. Nanti dibuka ya bisa ya. Dibuka bisa, tidak ada nanti berpengaruh untuk keinginan untuk Produksi punya anak berikutnya lagi ya. Nah, jadi memang ini benar-benar alat kontrasepsi untuk menjarangkan gitu ya. Iya. Ini pemahaman seperti ini barangkali yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, bukan membunuh, Iya. tidak lagi bisa Mempunyai anak gitu ya. mempunyai anak, tidak ya begitu ya, sangat salah-salah persepsi Iya. begitu ya. Ini bisa diterangkan dong, diperjelas lagi nih. Yang tadi yang kita sampaikan bahwa alat kontrasepsi ini IUD ini dibuat untuk menjarangkan, Menjarangkan, ya. tidak untuk membunuh. Bunuh, ya. Itu bisa barangkali diperjelas lagi. Ya, Ya. ini IUD ini ataupun spiral ini sebenarnya alat ini tidak namanya tidak menghambat nanti setelah kita ingin keluar ataupun mencabut IUD ini, tidak menghambat akan mempunyai anak lagi. Nah, cuman kalau kita pengen dalam program kita beberapa tahun kita belum pengen punya anak, ya marilah kita pakai ini biar kita aman beberapa tahun ini nggak punya anak. Karena kan ada orang Persepsi 5 ya. tahun lagi baru punya anak gitu, Iya. apa 6 tahun lagi gitu kan. Dan keluarga itu kan masing-masing punya perencanaan ya. Perencanaan. Ada komitmen barangkali sebelum menikah mereka kita punya anak sekian gitu. Itu namanya keluarga yang memang betul-betul direncanakan begitu ya. Nah, sahabat Start FM, Anda yang usia produksinya bagus, tidak usah ragu kalau seandainya pingin lagi punya anak untuk direncanakan berikutnya, itu tetap aman, nyaman, Ya. dan mantap produksinya gitu. biar Kualitas mantap keluarga gitu itu ya. juga Keluarga itu Asalkan juga sehat bahagia gitu ya. sehat, bahagia, Sehat. sakinah gitu ya. Oke, nah di sini kan ada yang tadi sudah sudah disampaikan tadi bahwa alat kontrasepsi yang ini 10 tahun, 8 tahun gitu kan. Nah, apa nih jenisnya nih? Ada jenis-jenisnya nggak nih? Letter T itu tadi kan cuma satu ya jenis Ada. T ya. Ada lagi Tiga, nggak? Oke, ada tiga. siap. Ada, bisa diterangkan Bu? Bentuk koperti satu, kemudian bentuk seperti panah memanah dia. Seperti panah. Tapi kalau di kita di Indonesia Di BKKBN lah. kebanyakan memakai koperti Pak. Seperti ya, letter Karena T itu ya. yang bentuk T. Yang panah itu memang tajam gitu. Iya, bukan ada gerigi-geriginya Ada Pak. geririn itu, maka bentuk panah itu tetap Iya. fungsinya adalah menghambat dan menghalangi terjadinya ovulasi ya gitu ya. Pak. Oke. Ini bisa setelah 6 tahun itu baiknya seperti apa? Ini 10 tahun atau berapa ya? Oh, sebaiknya sih 10 tahun, tapi kalau ada kemauan ibunya mau punya anak lagi bisa nggak usah sampai 10 tahun. 10 sampai 8 tahunan lah Pak. Sampai 8 tahun. Kalau mau ganti kontrasepsi lain boleh diganti dengan kontrasepsi spiral juga masih boleh, mau implan, mau suntik terserah selama dia masih pasangan usia subur. Tidak menghambat Pak apa kemauannya. Oke. Nah, ada punya kelemahan enggak ini? Kelemahannya menggunakan KB IUD ini dan alat kontrasepsi ini. Ada kelemahannya enggak nih? Sebenarnya kelemahannya itu tadi dia tidak akan tidak bisa melindungi dari penyakit yang menular seperti HIV/AIDS. Nah, jadi Dia bisa melindungi nih ya? Bukan. tidak. Tidak Jadi ya? dia karena hanya ditanamkan di dalam rahim, dia tidak akan bisa melindungi penyakit menular. Penyakit menular ya. Nah, kalau kondom Kelamin ya. nanti Nah, itu contohnya ya? bisa karena ya? Oke, jadi ini kelemahannya dia tidak bisa melindungi penyakit-penyakit menular ya. menular ya, Iya. kelamin yang lain ya. Ya ini kan dianjurkan juga bagi pasangan resmi dong ini Iya, kan. ya, resmi, Yang ya. dipakai kalau Namanya nggak juga resmi push gitu ya. untuk push pasangan usia subur itu. Push ya, Yang itu istilahnya pasangan push. gitu, pasangan gitu. Pasangan usia subur itu ya push ya. Oke, sahabat Start FM, semakin asik nih kita berbincang, tidak habis-habis nih sebenarnya kalau kita berbincang masalah keluarga berencana ini, karena keluarga berencana ini jangan kita salah persepsi ya, artinya tidak untuk
beranak gitu kan. Padahal ini adalah perencanaan yang matang supaya keluarga itu berkualitas, kemudian kesehatannya terjamin, tidak terjadi stunting begitu kira-kira kan. Ini dia perlu waktu ini. Nah, saya mau tanya lagi nih, kapan waktu yang tepat untuk memasang alat kontrasepsi ini itu? Ibu bisa atau siapa di antara ibu? Ibu dulu. Ya, karena ibu spesialis bidannya gitu ya. Ibu si bidan ya. Oke, ibu yang lebih pas waktu yang tepat adalah setelah menstruasi berakhir dan sebelum perkiraan waktu dia implantasi. Waktu atau teknik pemasangan akader sangat penting karena mempengaruhi efek dan memerlukan latihan serta pengalaman dari petugas kesehatan yang memasang. Alat tidak boleh dipasang selama periode menstruasi dan perdarahan banyak. Jadi ini maksudnya Pak, kalau sebaiknya alat kontrasepsi dalam rahim ini dipasang setelah menstruasi. Contohnya hari ke-7 dia mulai habis haidnya, bolehlah kita pasang. Tapi kalau bisa betul-betul selesai dulu dia. Iya, karena dia mulut rahimnya itu kan Pak, dia masih membuka. Masih membuka. Jadi kita pun seorang bidan atau tenaga kesehatan memasangnya pun kita lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Lebih mudah dia tertutup dengan bagus gitu itu kan, ya. Perempuan itu kan punya mulut rahim, jadi kita memasukkan alat kontrasepsi dalam rahim itu melalui mulut rahim. Dan pakai alat cocor bebek namanya, alat pembuka mulut rahimnya. Oke. Nah ini tadi penting ya, tidak pada masa haid ya, kemudian tidak pada periode pendarahan banyak ya, tidak ya. Lalu ada tadi implan apa tuh? Implan alat kontrasepsi yang disusuk ke implan itu ya. Oke. Ini saya tambahkan lagi Pak. Boleh silakan. Tenaga pemasangan IUD ini orang-orang yang sudah terlatih ya. Memang ini udah punya sertifikat gitu ya. Tidak sembarangan semua bidan juga yang bisa memasang itu. Gitu ya. Jadi karena bagi kita yang pingin yang push tadi pasangan usia subur itu perlu dong ya mempertanyakan bahwa dia punya sertifikat atau tidak gitu ya. Iya, biasanya kita di petugas di kesehatan ataupun di bidan yang udah ada kita udah di BKKBN memang sering kita mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap bidan-bidan ataupun dokter ya. Kita kirim ke Medan pelatihan tentang IUD, implan dan sebagainya. Jadi kita udah tahu siapa-siapa di puskesmas, siapa yang sudah terlatih ya, bidan-bidan yang sudah terlatih gitu. Dan memang harus disosialisasikan ini di mana-mana dia di poli gitu kan. Ini bidan yang sudah punya sertifikat pemasangan IUD ataupun implan gitu ya, implan gitu ya, atau yang lain gitu ya. Oke, ini sahabat Istad FM makin mantap, makin asik ya. Kita akan lanjut, nanti kita akan coba pertanyakan lagi apa saja efek sampingnya, kemudian berapa lama proses pemasangannya, kemudian berapa kali kontrol. Nah itu penasaran kan sahabat Istad FM? Nantikan di dialog interaktif yang berikut ini setelah yang satu ini. Tetap di 102,6 FM. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal.